Dalam menyampaikan dan mengungkapkan cinta kepada anak, kata-kata tentu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kata-kata yang mengandung cinta, kata-kata yang mengandung perasaan sayang, kata-kata yang memperdulikan seorang anak, kata-kata yang memberikan isi bimbingan, kata-kata pendukung, kata-kata pujian, kata-kata yang membimbing anak secara positif, semuanya mengungkapkan saya mempedulikanmu, nak. Sehingga kata-kata itu ibarat hujan yang lembut dan hangat yang menyirami jiwa anak. Sehingga semua anak membutuhkannya untuk memupuk rasa aman, sehingga anak memiliki cinta yang cukup dan merasa dirinya sangat berharga. Itulah kutipan yang saya ambil dari buku The Five Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Kali ini saya akan menyampaikan 3 hal penting yang saya rangkum dari buku tersebut tentang bagaimana mengungkapkan kata-kata dukungan kepada anak yang mampu mengungkapkan cinta kepada anak. Yang pertama, asosiasikan kata-kata pendukung dengan perasaan kita yang penuh sayang kepada anak. Saat anak-anak masih usia bayi atau bahkan usia balita, mereka belum memahami konsep kata-kata. Yang mereka tangkap adalah pesan emosional yang ada saat itu. Jauh sebelum anak mampu memahami apa arti kata, anak merasakan pesan itu secara emosional. Anak-anak merasakan kehangatan emosional dari nada suara, kelembutan, sentuhan yang lembut, dari perasaan terdalam orang tuanya. Semua itu menyampaikan cinta dan kehangatan emosional bagi anak. Sehingga anak-anak meskipun di usia yang belum memahami kata-kata, anak-anak mampu merasakan kehangatan emosional dari kedua orang tuanya. Kemampuan anak memahami kata itu berkembang sedikit demi sedikit. Anak tidak selalu memahami perkataan kita, ayah, bunda mencintaimu, karena cinta merupakan konsep yang abstrak. Sedangkan anak saat itu masih berpikir dengan konkret. Untuk itu kita harus mampu menerjemahkan hal yang abstrak ini menjadi sesuatu yang konkret. Maka asosiasikan kata-kata cinta kita, kata-kata pendukung kita kepada anak itu dengan sebuah perasaan yang lembut, dengan hal-hal yang mampu membuat dia merasakan kehangatan secara emosional. Maka kita perlu membantu anak untuk memahami arti kata yang kita maksudkan ketika kita mengungkapkan ayah, bunda mencintaimu. Maka kita harus mengasosiasikan itu dengan perasaan yang lembut. Yang umumnya itu berarti kedekatan fisik kita dengan anak. Kita bisa saat malam hari bercerita dengan anak, memangku anak, kemudian menceritakan hal-hal yang menarik bagi anak. Kemudian saat mencapai posisi di mana anak merasakan kehangatan dari kita, merasakan perasaan cinta dari kita, merasakan perasaan yang begitu hangat di dalam diri anak, saat itulah kita bisikkan kata-kata ayah, bunda mencintaimu. Maka disitulah anak-anak akan memahami kata-kata yang kita ungkapkan ini melalui kehangatan emosional yang kita berikan ke dalam diri anak. Yang kedua, kata-kata ayah, bunda mencintaimu itu seharusnya digunakan secara sendiri dan nyata. Dia tidak boleh digabungkan dengan syarat-syarat yang menyertai kata-kata ayah, bunda mencintaimu. Ayah mencintaimu, maukah kamu melakukan ini untuk ayah? Kata-kata itu mengaburkan cinta kita kepada anak. Ibu mencintaimu, nak. Tapi ibu mau memberitahu kamu tentang telepon guru tadi yang mengatakan bahwa kamu berbuat tidak baik di sekolah. Maka kata-kata itu akan mengaburkan perasaan cinta kita kepada anak. Untuk itu seharusnya kata-kata ayah, bunda mencintaimu itu tidak dikaburkan dengan syarat-syarat yang menyertainya. Kita benar-benar memberikannya tunggal, bukan menyertai dengan kata-kata yang lain. Ayah, bunda mencintaimu, tetapi kamu harusnya tidak melakukan ini. Ayah, bunda mencintaimu, harusnya kamu seperti ini sebagai anak ayah. Itu adalah kata-kata yang mengaburkan cinta kita kepada anak. Untuk itu kita harus belajar untuk menggunakan kata-kata ini menjadi kata-kata yang sendiri, kata-kata yang mandiri, dan kata-kata yang nyata yang menegaskan bahwa kita mencintai anak tanpa syarat apapun.
Ketika kita mengungkapkan kata-kata cinta dan kemudian menyertai dengan kata-kata yang saya contohkan tadi, kita akan terjebak dengan cinta bersyarat. Maka dengan itu, kata-kata ayah bunda mencintaimu tidak akan mampu mengisi tangki emosional anak dan tidak akan membuat anak merasa dicintai. Dan itu tidak akan membuat anak merasa aman secara emosional. Yang ketiga, ketika bahasa cinta primer anak atau bahasa cinta anak yang utama adalah kata-kata pujian dan kata-kata pendukung, maka kita benar-benar harus bisa menjaga lisan kita. Kita harus benar-benar bisa menjaga kata-kata kita. Semua ungkapan cinta, ungkapan dukungan, pujian, bimbingan, itu sangat menyirami hati anak, membuat semua anak merasa disayangi, membuat anak merasa aman. Bagaikan hujan yang menyirami kehangatan di dalam jiwa anak. Dan itu akan sangat dirasakan oleh anak yang bahasa cinta primernya adalah kata-kata pendukung. Anak merasakan penuh kehangatan di dalam dirinya daripada anak yang lain. Tetapi ingat, ketika kata-kata itu justru yang keluar adalah kata-kata frustasi dari kedua orang tuanya yang menunjukkan kemarahan dari orang tuanya. Semuanya ini melukai anak. Tetapi sangat menghancurkan jiwa anak yang bahasa cinta primernya adalah kata-kata pendukung atau kata-kata pujian. Kata-kata menyalahkan bagi semua anak tentu itu sangat melukai. Tetapi bagi anak yang bahasa cinta primernya adalah kata-kata pendukung atau kata-kata pujian, maka kata-kata yang menyalahkan apalagi disertai dengan amarah itu sangat melukai dan menghancurkan diri anak. Terus bagaimana kalau anak berbuat salah? Anak berbuat salah tentu harus kita bimbing, tentu harus kita arahkan. Tetapi ingat, sebelum mengarahkan dan membimbing, ungkapan cinta kita sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, kita harus mengisi tangki emosional anak. Sehingga ketika anak memasuki usia yang lebih besar, masuk usia sekolah, pra-remaja, dan remaja, dan anak membuat kesalahan, kita akan mudah untuk membimbing anak dengan kata-kata yang positif dari diri kita. Bukan cenderung hanya menyalahkan tanpa memberikan bimbingan dan arahan untuk anak. Semua anak membutuhkan arahan dan bimbingan dari kita, orang tuanya.